Effective communication is the backbone of any successful learning experience. In the world of education, instructional communication plays a vital role in shaping the way students learn and absorb information. In this presentation, we'll be exploring the intricacies of instructional communication in the context of the Handicraft Class Development Program at Selat Panjang Rutan Branch. From the method and media used by instruction to convey their idea, to the challenge they face in engaging their student, will be delving into the world of instructional communication to uncover the secrets of successful teaching and learning. Before we start, I will introduce myself first. I am Muhammad Fadli Hernawan, and I will continue and conclude the material discussed by the previous speaker, namely Dharma. So let's get started. Media komunikasi instruksional instruktur pada program pembinaan kelas kerajinan tangan cabang Rumah Tahanan Negara Selat Panjang. Pemilihan media komunikasi instruksional menjadi hal yang penting dalam kelancaran dan kesuksesan komunikasi instruksional. Media dalam kegiatan komunikasi instruksional ialah bentuk maupun fungsinya sudah dirancang sehingga bisa digunakan untuk memperlancar kegiatan proses belajar mengajar pada pihak sasaran. Media tersebut juga berfungsi untuk memperjelas ide-ide atau gagasan-gagasan yang disampaikan oleh komunikator. Media yang sering digunakan dalam komunikasi instruksional adalah media audio, visual, dan audiovisual. Di cabang Rutan Selat Panjang, instruktur menggunakan media visual serta media alat bantu. Adapun media visual yang digunakan instruktur di kelas kerajinan tangan adalah media gambar dan papan tulis. Biasanya, instruktur menggunakan laptop untuk memperhatikan gambar yang berhubungan dengan kerajinan tangan kepada warga binaan. Media gambar digunakan untuk instruktur ketika metode komando dan metode latihan atau praktek berlangsung. Biasanya, media gambar ini berfungsi untuk menunjukkan bentuk kerajinan tangan yang akan dibuat. Pada metode komando, sebelum mempraktekkan pembuatan kerajinan tangan, instruktur terlebih dahulu memperlihatkan gambaran sebuah kerajinan tangan yang intinya akan dibuat. Sedangkan pada metode latihan, instruktur menggunakan gambar tersebut dan kemudian memberikan instruksi kepada warga binaan untuk membuat kerajinan tangan seperti gambar yang telah ditunjukkan. Tidak hanya menggunakan media gambar saja, instruktur juga menggunakan papan tulis untuk mencatat alat serta bahan yang digunakan dalam membuat sebuah kerajinan tangan. Terkadang, instruktur juga menggambarkan konsep kerajinan tangan yang akan dibuat di papan tulis. Selain menggunakan media visual dalam pembuatan kerajinan tangan berupa miniatur, instruktur juga menggunakan media alat bantu seperti kertas, gunting, pensil, penghapus, penggaris, cat, atau kayu. Penggunaan media ini sangat membantu instruktur dalam menyampaikan maksud dan makna instruksi yang diberikan. Dengan adanya media komunikasi instruksional ini akan memudahkan warga binaan untuk mencerna instruksi dan maksud dari instruktur. Adapun interaksi simbolik yang dapat dilihat dari media komunikasi instruksional ini adalah dalam bentuk komunikasi verbal dan non-verbal. Ketika instruktur menggunakan papan tulis untuk mencatat bahan dan alat yang dibutuhkan, dan kemudian instruktur menjelaskan secara verbal kepada warga binaan sambil menunjuk papan tulis dengan spidol. Hal tersebut berfungsi untuk mempertegas komunikasi verbal yang instruktur ucapkan. Selain itu, dalam menjelaskan mengenai pembuatan suatu kerajinan tangan, instruktur juga menggunakan media visual, yakni beberapa gambar. Ketika menjelaskan secara verbal bagaimana bentuk dan cara untuk membuat suatu kerajinan tangan, instruktur kembali mempertegas penjelasannya dengan menunjukkan gambar kepada warga binaan. Penunjukan gambar tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh instruktur. Sekarang kita masuk ke pembahasan hambatan komunikasi instruksional instruktur pada program pembinaan kelas kerajinan tangan di cabang Rumah Tahanan Negara Selat Panjang. Poin terakhir yang menjadi fokus kami pada penelitian ini adalah hambatan komunikasi instruksional. Hambatan komunikasi instruksional merupakan penghalang atau hal-hal yang dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan instruksional.
Tentu saja, hambatan dari komunikasi instruksional sangat mengganggu kelancaran dan kesuksesan dari komunikasi instruksional yang dilakukan oleh instruktur. Menurut hasil wawancara dan observasi yang kami dapatkan selama di lapangan, hambatan komunikasi instruksional yang terjadi di kelas kerajinan cabang Rutan Selat Panjang adalah berupa hambatan dari media yang bersifat teknis serta hambatan dari komunikan yang bersifat psikologis. Kesimpulan yang kami ambil, berdasarkan pembahasan yang telah kami uraikan di atas, maka penelitian dengan judul Komunikasi Instruksional Instruktur pada Program Pembinaan Kelas Kerajinan Tangan di Cabang Rutan Selat Panjang dapat ditarik kesimpulannya, yaitu yang pertama, komunikasi instruksional yang digunakan instruktur di kelas kerajinan tangan cabang Rutan Selat Panjang menggunakan 3 metode, yakni metode komando, metode latihan atau praktek, serta metode tanya jawab. Yang kedua, media komunikasi instruksional yang digunakan instruktur pada kelas kerajinan tangan di cabang Rutan Selat Panjang adalah media visual berupa media gambar dan papan tulis. Selain itu, media lain yang digunakan adalah media alat bantu berupa kertas, gunting, pensil, penghapus, penggaris, cat, dan kayu. Yang ketiga, pada proses komunikasi instruksional yang digunakan instruktur di kelas kerajinan tangan cabang Rutan Selat Panjang, terdapat hambatan-hambatan yang cukup mengganggu proses instruksional. Di antaranya adalah hambatan yang berasal dari media yang bersifat teknis seperti terbatasnya bahan serta dana untuk modal membuat sebuah kerajinan tangan. Selain itu, hambatan juga datang dari komunikan itu sendiri yang bersifat psikologis. Adapun bentuk hambatan yang bersifat psikologis tersebut adalah berbedanya kreativitas dan daya tangkap warga binaan secara instruksi yang diberikan oleh instruktur. Adapun saran yang kami sampaikan pada penelitian ini, yang pertama, metode yang digunakan instruktur pada kelas kerajinan tangan di cabang Rutan Selat Panjang sudah sangat membantu proses komunikasi instruksional. Hanya saja jika instruktur bisa lebih mendekatkan diri pada warga binaan akan lebih sangat membantu proses komunikasi instruksional. Yang kedua, media yang digunakan instruktur pada kelas kerajinan tangan cabang Rutan Selat Panjang juga sudah cukup bagus. Menurut kami akan lebih bagus lagi jika instruktur juga menggunakan media audiovisual. Media audiovisual berupa video-video pembuatan kerajinan tangan akan sangat membantu instruktur dalam menjelaskan cara dan langkah pembuatan kerajinan tangan. Yang ketiga, untuk menghindari hambatan secara teknis, pengajuan proposal ke donatur-donatur maupun pemerintah mengenai dana yang dibutuhkan mungkin menjadi salah satu solusi. Sementara itu, untuk hambatan psikologis, sebaiknya instruktur menambah jam praktik pembuatan kerajinan tangan sehingga warga binaan dapat lebih mengerti proses pembuatannya. And that's a wrap on our presentation on instructional communication in the Handicraft Class Development Program at Selat Panjang Rutan Branch. We hope you gain valuable insight into the method and media used by instruction to communicate effectively with their student. As we conclude, we like to emphasize the importance of instructional communication in shaping the learning experience. By understanding the intricacies of communication, educator can tailor the approach to meet the unique needs of their students, learning to more effective teaching and learning outcome. Thanks for joining us on this journey of discovery. We hope you all continue to explore the world of instructional communication and its impact on education.